Oke, selamat sore. Saya Franky Pratama dari S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia tahun 2026. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya ingin menjelaskan penerapan Big Data dalam studi kasus Google Ads tentang analisis dampak, tantangan, dan peluang berdasarkan data yang terverifikasi. Latar belakang Google Ads adalah salah satu penerapan Big Data paling matang secara komersial. Skalanya menjadi bukti betapa strategisnya pengolahan data dalam pengambilan keputusan bisnis. Bisa kita lihat pendapatan saham Google itu sekitar 402,8 miliar US dollar, naik 15% dari tahun 2024, serta pendapatan-pendapatan iklan lainnya itu bertumbuh dari tahun 2004 dan tahun 2025. Nah, kita bisa lihat Google itu sangat matang dalam perencanaan iklan sehingga iklannya itu sangat menghasilkan dan paling dominan secara global. Dan teori jadi berdasarkan big data yang diolah adalah volume besarnya kuantitas data, velocity kecepatan data yang dihasilkan dan atau yang diproses, variety keragaman bentuk data, veracity keterpercayaan data, serta value nilai yang dapat diekstraksi. Berdasarkan hal tersebut, data-data itu akan menghasilkan deskriptif apa yang terjadi pada saat ini, yang kedua prediktif apa yang akan terjadi, yang ketiga adalah preskriptif adalah tindakan optimal apa yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana Google Ads memanfaatkan big data, yaitu ada dua hal, ada smart bidding dan performance max. Jadi smart bidding yang dilakukan Google Ads itu dalam menawarkan strategi otomasi berdasarkan pembelajaran mesin yang mengoptimasi tawaran pada setiap lelang, auction time bidding. Jadi dengan mempertimbangkan sinyal konseptual, maksud pencarian, perangkat, lokasi, dan waktu, menetapkan jutaan tawaran unik setiap detik di seluruh kampanye. Yang kedua, performance max. Model lintas kanal yang memprediksi peluang tayang terbaik di seluruh properti Google. Search, YouTube, Display, Discover, Gmail Maps merupakan produk Google yang belajar dari data historis secara sinyal dan sinyal real time untuk memilih kombinasi materi iklan terbaik. Selanjutnya kita bisa lihat tahun 2024 sama tahun 2025 secara keseluruhan saham Google itu naik ya. Ya, overview-nya naik. Jadi Google sangat serius, sangat pada periklanan, pendapatan periklanan, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Selanjutnya, analisis dampak secara finansial, segmen search itu tumbuh sekitar 198,08 miliar US dollar, itu berdasarkan dari iklan YouTube dan produk berbasis AI. Operasional mengoptimasi tawaran yang butuh tim ahli awalnya, jadi bisa lebih mudah. Operasional itu bisa lebih kecil ya. Secara struktural Google itu mendominasi data, menempatkan 89,85% lalu lintas pencarian global, memperkuat posisi di rantai nilai iklan. Selanjutnya, nah, tantangan yang dihadapi Google yaitu adalah kualitas data dan kecurangan iklan. Kecurangan iklan itu misalnya kayak iklan berbayar gitu ya, itu luar biasa. Di orang nonton iklan, dibayar hanya untuk nonton iklan, tapi dibayar. Itu kan seharusnya kurang cerminkan dari nilai ikan, tujuan ikan tersebut ya. Baru privasi dan regulasi data. Jadi rencana hapus cookie pada ketiga diubah menjadi model pilihan pengguna. Jadi privasi ini akan semakin diperketat untuk menjaga uh, kualitas privasi konsumen ya. Jadi Google itu tidak sembarangan mengambil data konsumen secara diam-diam atau terselubung. Secara hukum, tanggal 14 April 2025, pengadilan AS memutus Google memonopoli AdTech. Jadi ya Google itu nggak boleh lagi memonopoli search engine pada pasar global ya, global iklan.
Jadi ada 3 tantangan yang harus dihadapi Google. Selanjutnya peluang. Nah, ini untuk menjadi peluang adalah yang pertama itu data-data pihak pertama yang datanya real ya, murni. Kalau bisa kita bilang data primer yang diolah langsung oleh pihak Google tanpa harus pengolahan dari pihak ketiga. Yang kedua, analitik penjaga privasi AI itu adalah konversi canggih tanpa melanggar privasi pengguna. Pemberdayaan UMKM ya karena berbiaya rendah, jadi UMKM itu kita bisa masuk. Jadi UMKM bisa masuk mengiklan secara global dengan biaya yang rendah. Yang keempat adalah ekosistem yang lebih kompetitif. Tentang regulasi atas keterbukaan membuka peluang bagi platform iklan akan terjadi, bukan rencananya bukan Google aja yang akan menjadi penguasa pasar dari Google iklan dunia gitu kan, iklan digital. Apapun yang bagus ya memang sebenarnya Google. Kesimpulannya, Google Ads itu merupakan big data menjadi nilai bisnis melalui pembelajaran mesin yang proses sinyal masif pada setiap lelang iklan. Sempit dari pendapatan Alphabet yang menembus 400,2,8 miliar pada tahun 2025. Pada intinya, Google itu sangat serius dalam menjaga pendapatan iklan mereka. 402,8 miliar US dollar itu lumayan ya. Jadi dengan pendapatan iklan, Google dengan iklan pendapatan salah satu pendapatan terbesar dari Google. Sekian dari saya, terima kasih.